tugas malaikat jangan diikuti. Tugasnya manusia berbaik sangka, tidak boleh berburuk sangka. Positive triangle. Berbaik sangka pada orang lain, kedua pada diri sendiri, ketiga pada Allah. Kenapa? Pertama pada orang lain, jika engkau tidak minta maaf pada seseorang yang engkau buruk sangka, maka dosanya tidak akan termaafkan. Yang kedua pada diri sendiri, ketiga pada Allah. Kenapa pada Allah? Yang terakhir, karena Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Itulah, banyak sekarang geli rasanya saudara seumat manusia, sesuai firman-Nya. Jika aku ciptakan satu umat, itu bisa. Namun Allah tidak menginginkan satu umat, bermacam-macam umat. Lihatlah, hewan aja bisa akur. Satu kandang 40.000, 50.000. Tapi manusia, sesuai firman-Nya pula, berselisih, saling berolok-olok, sesuai firman-Nya. Kenapa? Di situ ada hati yang gelap. Padahal manusia punya akal, hewan tidak punya akal. Miris hati ini jika melihat saudara seumat manusia berselisih paham, tidak meletakkan egonya, emosinya. Kusuk itu berat, dan sholat yang kusuk itu lepas, ikhlas, seperti orang melamun. Tidak, apalagi cuma digigit semut atau digigit nyamuk, gak akan kerasa. Apalagi dengar suara yang tinggi volumenya. Tanaman sampai nanam investasi, Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dari serum wajah sampai tukar tambah HP murah, Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dari sampo sachet sampai shampoo shiny step, Tokopedia selalu ada, selalu bisa.
berbagi kebaikan sesuai firman-Nya. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan, bukan keburukan. Ada masanya semuanya. Masanya Fir'aun, ada masanya. Masanya kaum Samud, masanya Harun Marut, semua ada masanya. Tidak ada yang abadi. Ingat, jangan sok-sokan lah. Sampai berkeringat karena diri saya banyak dosa. Lalu pada hewan, lihatlah peternakan yang sampai 10.000. Peternakan ayam, kambing sampai 40.000, 60.000 atau bahkan ratusan juta, bahkan ada yang 600.000 ayam di satu peternakan. Tidak ada yang berselisih paham. Sedangkan manusia yang punya hati nurani, yang ditanamkan rasa kasih sama Allah, mana? Selisih paham, bentrok. Itulah setan berhasil menyesatkan saudara seumat, oknum yang tersesatkan. Sesuai firman-Nya, dikasih legalitas oleh Allah untuk menyesatkan semua umat manusia. Hanya sebagian kecil yang tidak tersesatkan dan disesatkan. Firman, baca surah Al-Baqarah, sering saya sampaikan. Surah Al-Ahqaf. Apakah semua kostum dibawa? Tidak ada yang dibawa. Hanya kain kafan putih yang dibawa. Dan harta yang di jalan Allah yang dibawa. Kalimat setan, kata guru saya, harta nggak dibawa mati. Itu kalimat setan, membuat orang lain malas mencari rezeki karunia Allah. Bertebaranlah di muka bumi di siang hari, bekerja keras, berusaha. Itu perintah Allah. Ada kalimat miskin, ada berkecukupan dan kaya di firman-Nya. Lihat di YouTube, ada suatu raja yang ratusan ribu hektar kurmanya disedekahkan, dia memiskinkan diri. Kurmanya untuk diwakafkan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itulah, apakah kita tidak terketuk untuk ini, untuk berbagi seperti beliau, memiskinkan diri, diwakafkan untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Cek di YouTube. Saya di waktu kuliah sudah mengatakan, oknum apa? Bertuhankan apa? Semua agama menganut itu. Materialisme. Lihat kenyataannya sekarang. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Orang biasa menjadi mangsa oknum yang berkuasa, punya jabatan. Orang menjalankan ibadah diusir dengan seenak-enaknya, dengan tutur kata yang kasar. Sedangkan di tempat-tempat lain tidak ada yang diusir seperti itu. Di mal, di pasar, banyak berkerumunan. Tanda-tanda kebesaran Allah ada dimanapun. Di hewan, burung dara, ayam, hewan semuanya tidak ada kena setan COVID-19. Karena apa? Tidak disesatkan mereka. Karena mereka ibadahnya berbeda dengan umat manusia yang menjalankan perintah Tuhan. Lihat tempat ibadah-ibadah dilarang. Hai kurung buka, kurung Muhammad, kurung tutup Muhammad, lakukan sholat. Yang mengerumuni sholat untuk bersof sampai penuh itu bangsa jin. Tapi sekarang lihat, sholat dibikin jarak 1 meter adalah 5 setan. Tidak akan ada kusuk. Karena apa? Dihantui setan COVID-19. Saya sering mengatakan itu sesuai firman. Saya tidak cerdas, tidak pintar. Saya hanya mengetahui, mengikuti dan membaca isi Al-Quran dan terjemahannya. Sesuai firman-Nya, aku turunkan Al-Quran untuk rahmat seluruh alam.
aku turunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab agar mudah dimengerti. Mau percaya dengan firman apa logika? Silakan. Yang ditanyakan, yang diimankan itu bukan kitab-kitab lain, tapi 4 kitab. Yang paling sempurna Al-Quran karena tidak dirubah dan terjaga, Injil, Zabur, Taurat. Yang 3, apa kitab lainnya nanti dipertanyakan, tapi dipertanggungjawabkan. Manusianya aja yang butuh sulit, yang senang ruwet, ribet, lupa dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan Al-Mahul Husna, lupa. Lihat, bertolak belakang dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan 99 nama baik Allah. Kemarin terakhir saya lihat miris yang lagi berzikir di Sunan Ampel, dengan kasarnya oknum aparat itu mengusir saudara seiman saya. Dia punya jabatan, dia menjalankan tugas, tapi ada tutur kata yang baik. Dengan santun, itu lebih baik. Tidak boleh kasar seperti itu. Semoga Bapak oknum tersebut mendapatkan hidayah, dibukakan hatinya, dan meminta maaf pada umat Islam yang waktu itu ada di Sunan Ampel. Kalau orang yang benar diam, maka kegelapan dan kebatilan akan menguasai seluruh dunia. Bukan di seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia. Allah itu bukan melihat di Indonesia, Allah itu bukan melihat di umat Islam, tapi umat manusia sampai hari kiamat. Bukan sekarang, bukan zamannya nabi-nabi dan rasul, dan sampai ke Rasulullah. Rasulullah mengalami berbuat baru mengatakan berdakwah. Turun firman Allah, diamalkan dulu, diingatkan pada umatnya waktu itu, di masanya baru didakwakan, disiarkan. Kalau sekarang tidak. Saya mengatakan itu karena telah melakukan, berbuat baru saya mengatakan, dan mengetahui baru. Janganlah jadi Tuhan-Tuhan junior atau malaikat. Manusia manusia. Ada kalimat hablu minan nas, hablu minallah. Ada lagi ketenangan. Ketenangan didapat di dunia adalah surga dunia. Ketenangan didapat di akhirat itu adalah surga di akhirat. Jika tenang, maka di dunia saudara-saudaraku mendapatkan surga di dunia. Semoga tenang di akhirat bagi yang muslim, yang beriman sesuai agama lurus, yaitu agama Allah, Islam, dirahmati. Saya telah mengingatkan di YouTube kalimat S, dan seterusnya, P, seterusnya, N, B, dan terakhir 3 hari yang lalu, K, Dan sesungguhnya yang membuat ketawa dan menangis itu Allah, dan sesungguhnya yang mematikan dan menghidupkan itu Allah. Firman. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.